Dan di antara beberapa strategi dan cara Islam masuk ke Asia Tenggara yang paling mempengaruhi dan terkenal di kalangan kita adalah perdagangan. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan jalani semua jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan jalani semua jodoh takkan kemana. Sesayangkan nona, Bersamaku saya rasa bahagia, bersama toh ucap janji setia. Sutrada yang lain, 'cause you are my sunshine. Hebatnya badai telah kau lewati, bersama kini menjemput mentari. Warnai sapu hari, indah bagai pelangi, genggam sapu tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, comment, jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini sekaligus awal bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini, kita akan membahas tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Itu saya akan kolaborasi dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi kami untuk menyampaikan materi ini. Untuk itu, tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip supaya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara dengan benar dan akurat, sehingga membuat kita termotivasi untuk terus mengembangkan tentang peradaban Islam itu sendiri. Kita langsung ke materi. Cek cus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara tentang sebuah peradaban Islam di Asia Tenggara, maka kita harus melihat kilas balik tentang sejarah itu sendiri. Bagaimana Islam itu bisa masuk dengan damai di Asia Tenggara itu. Itu untuk mengetahui secara detail, kita dengarkan beberapa mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Widya Utami dari kelas 2A Administrasi Perpajakan. Saya ingin mempresentasikan tugas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Asia Tenggara. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, merupakan pusat dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan antara Asia Barat dan Asia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erika Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Tentunya tidak terlepas dari beberapa negara, yaitu seperti Arab Saudi, Persia, Cina, kemudian India. Nah, Asia Tenggara ini merupakan melting pot, tempat di mana
kebudayaan Islam. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara itu melalui beberapa cara, yakni perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan politik. Tentunya dari beberapa cara tersebut terdapat cara yang paling familiar kita dengar, yaitu perdagangan, di mana perdagangan ini dibawa oleh para pedagang Islam ke Asia Tenggara, di mana pintu awal pedagang ini masuk ke Asia Tenggara yaitu di Aceh. Selat Malaka atau Aceh merupakan pintu masuk kapal-kapal dari berbagai negara. Jalur perdagangan membawa saudagar muslim ke Semenanjung Malaka, Johor, Perlak, Cirebon, Gersik, serta Kalimantan Barat. Proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berlangsung secara damai. Banyaknya guru tasawuf yang menumpang para pedagang muslim dari Timur Tengah sangat mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Jalur sutra yang melewati kawasan ini tentunya menyebabkan proses perniagaan berjalan dengan lancar di kawasan Asia Tenggara. Bahkan dalam sejarah menyatakan bahwasannya Asia Tenggara ini sudah memiliki hubungan yang baik dengan kawasan Saudi Arabia jauh sebelum Islam masuk ke kawasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvia Tri Alfianita, kelas 2D3 Perpajakan, akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peradaban Islam di Asia Tenggara. Ada 3 fase perkembangan agama Islam di Indonesia sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, antara lain yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina. Yang kedua, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita-berita asing juga di makam-makam Islam. Dan yang terakhir, berdirinya kerajaan-kerajaan selanjutnya. Negara Islam di Asia Tenggara ada beberapa macam. Yang pertama, Islam di Malaysia. Yang kedua, Islam di Muang Thai. Yang ketiga, Islam di Filipina. Dan yang terakhir, Islam di Nusantara. Yang pertama, Islam di Malaysia. Perkembangan keagamaan dan peradaban di Malaysia. Pemerintah di Malaysia. Dan yang kedua, Islam di Muang Thai. Ada latar belakang Muang Thai, ada masyarakat, ada penyebaran Islam di daerah petani, dan terakhir perkembangan keagamaan dan peradaban di Muang Thai. Dan yang ketiga, Islam di Filipina. Filipina adalah negara kepulauan dengan 7.107 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 47 juta jiwa dengan menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda-beda yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Orang-orang di Filipina menanamkan dirinya Moro. Kalau Islam di Nusantara, sejumlah ahli mengajukan teori bahwa sumber Islam Kepulauan Melayu Indonesia adalah anak benua India selain Arab dan Persia. Orang pertama yang menggunakan teori ini adalah Pisnapel yang berkebangsaan Belanda di Universitas Leiden. Kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pembahasan penyebaran Islam di Asia Tenggara yang tidak terlepas dari peran kaum pedagang muslim, hingga kontrol ekonomi pun dimonopoli oleh mereka. Di samping itu, pengaruh ajaran Islam sendiri pun telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Asia Tenggara. Dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi kami, maka kita mengetahui bahwasanya Islam masuk ke Asia Tenggara melalui beberapa metode, beberapa cara, beberapa strategi, sehingga Islam bisa sampai ke Asia Tenggara sebagaimana yang kita nikmati, yang kita rasakan pada saat ini. Strategi itu adalah dengan cara perdagangan, dengan cara perkawinan, dengan cara seni budaya, dengan cara perpolitikan, tetapi bukan penjajahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sholatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal
mengapa strategi dan cara Islam masuk ke Asia Tenggara yang paling mempengaruhi dan terkenal di kalangan kita adalah perdagangan. Kenapa perdagangan? Karena orang Arab memang ahlinya di bidang perdagangan. Orang Arab pada zaman Nabi sudah pandai dan cerdik di dalam bisnis dan perdagangan. Yang kurang pada saat itu hanyalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul di samping cerdik dan pandai dalam berdagang juga diutus oleh Allah untuk meluruskan kaum yang berada di Jazirah Arab dan kaum-kaumnya yang berada di Asia Tenggara yang dibawakan oleh beberapa sahabat-sahabatnya, tabiin untuk menyampaikan dakwah Islamiyah di permukaan Asia Tenggara. Itu untuk lebih jelasnya, apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komen. Kita akan bahas dan diskusi panjang mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.